Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan, dan sudah saatnya seorang mukmin dia menyempatkan untuk merenung apa yang telah berlalu dari 26 hari yang telah kita lewati. Apa yang telah kita perbuat dengan 26 hari yang telah lalu. Jangan sampai kita menyesal. Nabi kita telah memberikan warning berkaitan dengan perkara ini. Adanya orang-orang mereka itu yaitu celaka, tidak meraih keberuntungan dengan datangnya Ramadan. Raghima anfu abdin, celaka seseorang itu, kerumpung hidungnya terhina. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Masuk kepadanya Ramadan, Ramadan masuk menemui dia, sedangkan dia tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan dari Ramadan. Di antaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita mesti yang pertama sekarang muhasabah. Coba cek ulang, rekap ulang apa yang telah berlalu dari 26 hari itu. Yang Nabi kita sedang mengatakan, Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sebelum kalian nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala. Sehingga tanpa muhasabah ini kita tidak akan pernah bisa itu apa yang telah kita lakukan itu prestasinya kayak apa. Sehingga orang muhasabah itu buahnya satu, dia akan mengetahui betapa rendahnya atau betapa banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima. Bersama itu, betapa tidak berkualitasnya apa yang kita persembahkan kepada Allah, sehingga akan menimbulkan rasa malu. Karena bersama dengan lautan nikmat Allah, hak Allah dia sia-siakan. Ini diantara hikmahnya kalau orang atau buahnya seorang itu melakukan ini muhasabah. Nah, Ramadan ini harus kita lakukan muhasabah. Allah yang telah melimpah ruahkan kebaikan di bulan Ramadan, apa yang telah kita ambil dari kebaikan Ramadan itu? Waktu ternyata berjalan sangat cepat, sangat cepat. Tahu-tahu sekarang sudah hari ke-26. Hari ke-27. Kita tinggal menunggu 2-3 hari lagi. Apakah di antaranya sudah ada tanda-tanda Anda ini adalah orang yang mukmin? Apa cirinya di antaranya? Man sarratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia senang, gembira, dan keburukannya membuat dia itu sedih, maka dia mukmin. Ciri orang yang hatinya ada iman, imannya itu hidup. Dan Ramadan itu saat kita menghidupkan iman kita.
saat kita menyalakan iman kita, saatnya bagaimana iman kita dibuat membara. Ciri kehidupan iman itu senang dengan kebaikan dan sedih dengan keburukan. Kalau ternyata kita berbuat baik malah sedih, dan berbuat jelek malah senang, oh ini kualik, daripada tanda imannya kualik. Kemudian, sebagaimana Allah telah tegaskan bahwa Ramadan ini adalah bulan bisnis, mega bisnis, bisnis akbar, yang Allah sediakan ini keuntungan berlipat. Sudahkah Anda mengambil peran sebagai pedagang di bulan Ramadan ini yang betul-betul pedagang sejati? Yarjuna tijaratan lan tabur. Anda berharap perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Sudahkah Anda mengambil kesempatan itu? Ataukah Anda tetap tertipu dengan perdagangan syaitania, perdagangan angan-angan? Yang perdagangan atau barang dagangan yang kita jual kepada Allah bentuknya adalah semua amal saleh. Semua amal saleh. Al-baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatu salihat, berbagai macam bentuk amal saleh itu lebih baik pahalanya dan harapannya di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mereka berdagang dengan Allah hanyalah orang mereka punya iman. Yang tidak punya iman, dagangannya adalah dagangan dunia semata-mata. Tidak ada urusan dengan agama itu. Dan Allah menyediakan keuntungan perdagang yang mahal, yaitu surga. Ala innasil atallahil ghaliyah, ala innasil atallahil jannah. Katailah harta perdagangan itu sangat mahal, harta perdagangan itu adalah surga. Dagangan Anda, dagangan kita di bulan puasa ini, di antaranya puasa. Lihat kualitas puasa kita kayak apa. Apakah selama ini ketika kita puasa, mata kita puasa, lisan kita puasa, telinga kita puasa, hati kita puasa dari perkara yang haram? Atau tetap biasa-biasa? Lisannya, telinganya, matanya nggak bisa terkendali juga. Kalau itu yang terjadi, siap-siap kita tidak mendapatkan apapun keutamaan puasa yang buahnya itu, kecuali hanya lapar dan haus, dan itu bukan keutamaan. Tentu kerugian. Kemudian dagangan kita qiyamul lail. Qiyamul lail itu ciri khas hamba Allah yang Maha Rahman. Walladzina yabituna lirabbim sujadan wa qiyamah. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu selalu melewati malamnya itu dengan sujud berdiri. Artinya qiyamul lail. Tatajafa junubum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Dan qiyamul lail termasuk akhlaknya ahlul jannah. At'imu ta'am, absus salam wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bilaili wa nasuniyam. Tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam, kasihlah makan, kemudian sambunglah silaturahim, kemudian sholatlah malam. Ketika manusia banyak tertidur, Anda akan masuk surga dengan penuh kesejahteraan. Kemudian sedekah. Berapa sedekah Anda? Sedekah itu bisa bentuknya itu memberikan iftar kepada orang yang puasa, atau sedekah umum. Yang sedekah di bulan Ramadan sangat bermakna, sangat ini besar maknanya. Yang akhlaknya ahlul jannah sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra. Mereka itu tetap berinfak walaupun di masa lapang ataupun masa sulit. Dia tetap berinfak. Karena sedekah ini akan bisa menyelamatkan dia di neraka. Ini ittaqin nar walau bisa bisik tamrah. Takutlah dengan neraka walaupun dengan sepotong ini buah korma. Kemudian dagangan kita adalah qiraatul Quran. Anda cek
Anda qiraatul Qur'annya sudah ini dapat berapa? Sudah hampir hari ke-27 ini, ternyata masih ngupleknya itu di Ali Imran umpamanya, nggak kekejar. Maka dikatakan Nabi, man khofa atlaja, wa man atlaja balagha manzil. Barang siapa yang takut dia akan segera berangkat, barang siapa yang berangkat dia akan sampai ke tujuan. Kalau dia takut nggak khatam dalam sebulan itu, dia akan breakdown itu, ibaratnya kata orang itu 30 juz dibagi 30 hari atau 29 hari. Satu hari paling minim 1 juz. 1 juz satu hari itu dibagi lagi menjadi umpamanya bagi 5 serta di sholat yang 5 sebelum sesudah. Itu dia bagi lagi sehingga ringan. Tapi kalau ternyata hari ke-27 itu masih ngupleknya di Ali Imran, belum naik-naik, nggak bakal kekejar. Sudah mau ngapain, bagaimanapun nggak akan bakal kekejar. Sehingga harus dirancang. Sehingga dia betul-betul ini siapkan. Yang Al-Quran akan membela kita orang membaca Quran di hari kiamat kelak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran di akhirat kelak, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada Anda dan keutamaan yang lain sangat banyak. Termasuk barang gadangan kita adalah aktivitas kita yang tiap perlu kita siapkan dan sedang harus kita lakukan adalah yaitu memburu Lailatul Qadar. Namanya memburu. Mau kemana kamu? Mau berburu. Komplit, alatnya itu komplit. Mau berburu nggak sanggup apa-apa. Mau berburu manuk atau mau berburu apa itu nggak sanggup apa-apa. Nggak punya senjata untuk dia ini mengambil buruannya. Orang berburu pasti dia siapkan. Punya niat atau yang dia siapkan perangkatnya, Pak. Orang yang memburu Lailatul Qadar itu akan dia siapkan betul, program betul. Saya tidak boleh kecolongan. Sehingga malamnya itu betul-betul akan dihidupkan semaksimal mungkin. Ini orang yang mereka betul-betul punya niat untuk berburu. Kemudian doa, zikir, istighfar kita. Kemudian tensi amal kita itu harus meningkat di 10 yang terakhir ini. Ini yang seperti yang kita sering sampaikan, kita lewati pembahasannya. 10 yang terakhir ini jangan lemes sampai detik terakhir untuk masuk Syawal. Maka baru kemudian kita yaitu selesai bulan Ramadan, dan bukan berarti selesai pula kita beramal. Kalau beramalnya itu yaitu masih sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Makanya diingat oleh para salaf kita, ada ulama yang mengatakan, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana qad fat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah ya hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Ramadan, Ramadan bakal lewat. Artinya habis masanya. Sehingga sholatnya, sedekahnya, kemudian tarwahnya, puasanya itu hanya pada Ramadan tok. Beribadahnya itu ibaratnya pada Ramadan tok. Setelah Ramadan itu wis orang ibadah lagi. Makanya selesai Ramadan, Quran melangkrak, sajadah sampai penguk karena nggak pernah digelar-gelar lagi. Kemudian medit sudah nggak pernah lagi keluar infaknya. Itu karena nyembahnya Allah seakan-akan hanya Ramadan aja. Ini sejelek-jelek kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, padahal pemilik bulan itu Ramadan, dan di Ramadan semuanya sama, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian di antara yang mesti kita lakukan adalah pertanyaan, buah apa yang sudah Anda dapatkan dari tarbiyah Ramadan. Ramadan itu memiliki tarbiyah yang macam ini, pendidikan. Ibaratnya Ramadan itu kayak kawah condro di muka untuk menggembleng kita menjadi generasi yang itu secara umum muttaqin. Pendidikan apa di antara pendidikan ikhlas? Pendidikan bagaimana kita diajarkan untuk berusaha
mentuluskan amal semata-mata kan Allah Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Ini pendidikan iman, pendidikan ikhlas, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah yang harus mewarnai dalam kehidupan kita. Kemudian pendidikan ittiba. Bagaimana kita dididik untuk ittiba, mengikuti Nabi. Sampai kita diajarkan kalau ini amalan-amalan di puasa ini, berbuka puasa dengan segera, kemudian bersahur dengan mengakhirkan sahur. Ini ittiba Nabi. Bukan karena kebutuhan, bukan sekedar karena luwe kemudian terdorong makan, kemudian sahurnya semalas-malasan. Kita di balik apa yang kita lakukan itu adalah ittiba. Kebaikan kita itu dengan menyelisih ahlun nar. Dan dalam sahur mempercepat buka dan mengakhirkan sahur itu menyelisih Yahudi dan Nasrani. Sehingga ada rohnya di situ. Kita semangat berbuka, mempercepat buka, semangat untuk mengakhirkan sahur itu karena menyelisih Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendidikan segera beramal. Badiru bil amal, prinsip dalam agama kita itu badiru bil amal, segera beramal. Jangan tunda-tunda. Puasa Ramadan kita ini ayyam ma'dudat. Hari-harinya sangat terbatas. Hari-harinya sangat terbatas. Kalau Anda tidak segera, bisa terlambat, bisa ketinggalan kereta. Sehingga kita sadar umur kita terbatas. Kalau kita nggak sadar, kita akan kedatangan maut dalam keadaan belum menyiapkan. Kemudian pendidikan muraqabah. Kita merasa diawasi Allah Ta'ala. Di kamar sendiri, haus, lapar, panas, ngentang-ngentang. Ada kulkas, ada buah, ada makan. Maka kita nggak mau nyentuh itu semuanya karena yakin Allah melihat kita. Ini pendidikan muraqabah. Kemudian pendidikan persatuan. Merasakan persatuan dengan muslimin. Karena puasa kita dan akhir puasa kita diawali dan diakhiri puasa kita itu dengan bersama-sama dengan kaum muslimin. Bersama-sama dengan kaum muslimin. Yang bisa menggerakkan kebersamaan itu adalah penguasa. Penguasa. Kemudian yaitu pendidikan untuk semangat kembali pada Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran. Bulan Al-Quran. Kita disuruh dekat dengan Quran. Membaca Quran. Sehingga betul-betul hidup kita itu terwarnai dengan ajaran Quran. Yang selama ini boleh jadi Quran disingkirkan. Itu tidak dia anggap dalam kehidupan dia. Jangan sampai kita termasuk yang dikeluhkan oleh Nabi. Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku telah menjadikan Quran barang yang mereka jauhi. Kemudian pendidikan untuk menanamkan kasih sayang. Sehingga ketika kita puasa kita terasa lapar, bagaimana kita terenyuh dengan orang yang lapar, kemudian bagaimana kita memberi kepada orang yang tidak punya. Ini pendidikan yang diajarkan Nabi, memberikan iftar, bersikap dermawan, perhatian dengan orang lain, lembut dengan keluarga, pendidikan perhatian keluarga. 10 yang terakhir, jangan tinggalkan keluarga, dibangunkan untuk mereka mendapatkan kebaikan. Pendidikan akhlak, mengendalikan lisan kita, mengendalikan perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang haram, yang senonoh, malam yadak qala zur wal amal lebih. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, yang palsu, yang haram, dan perbuatan yang begituan, Allah nggak butuh dia dalam hal meninggalkan makan dan minum. Ini semuanya pendidikan yang Allah berikan. Pendidikan untuk perhatian dengan anak, melatih anak-anak untuk mereka berpuasa, pendidikan untuk berjuang melawan hawa nafsu. Di mana puasa ini menahan di antara menahan hawa nafsu, jangan sampai kita mengikuti ini hawa, kita mengikuti apa yang diajarkan Allah dengan ini ajaran agama ini. Lalu pendidikan untuk istiqamah, yaitu konsisten di atas amal, karena Nabi itu kalau beramal asbatahu. Nabi mengokohkannya, merutinkannya, memeliharanya sehingga tidak dia tinggalkan begitu saja. Ini semuanya adalah pendidikan Ramadan yang mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk betul-betul paling tidak mengevaluasi yang telah lalu, kemudian yang tinggal berapa hari ini betul-betul kita punya program supaya kita betul-betul harus husnul khatimah di bulan Ramadan ini.
Bukan mati di bulan Ramadan, husnul khotimah, Ramadan yang husnul khotimah. Ini akhir Ramadan yang baik. Jangan sampai Ramadan yang terakhir malah digunakan di mall, kemudian di jalan-jalan, kemudian nyulot long, kemudian malah kena long, kejeblukan long. Ini jangan sampai malah kita di bulan Ramadan su'ul khotimah lahir batin. Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada satu pertanyaan Ustadz, lebih baik di bulan Ramadan ini lebih baik khatam 2 kali tapi hanya membaca Al-Quran, atau lebih baik 1 kali khatam tapi dengan membaca artinya? Terima kasih. Ya, intinya sebetulnya yang paling manfaat itu yang paling bermanfaat bagi hati Anda. Yang paling manfaat, yang paling utama, yang paling manfaat bagi hati Anda. Quran itu asalnya untuk kita, yaitu paling pokoknya kita pelajari dengan artinya itu. Jangan dibentur-benturkan antara dua kepentingan itu. Intinya kalau antum bisa mengejar dengan banyaknya bacaan dan juga meresapi mananya, lakukan. Mana yang dimudahkan untuk Anda di bulan Ramadan ini, maka lakukan secara maksimal. Ya, kita yang jelas tertuntut untuk membaca huruf per huruf dengan benar tentunya, dan kita juga tidak boleh meninggalkan mempelajari maknanya. Antum bismillah saja, berusaha maksimal bagaimana memperbanyak membaca, dan juga tidak meninggalkan mempelajari makna. Itu yang paling utama untuk kita lakukan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.